Ex-pimpinan KPK nilai aneh penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Laude Muhammad Syarif menilai kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007 hingga 2014 tidak layak dihentikan penyidikannya. Diketahui, kasus tersebut melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Kasus itu tidak layak untuk diterbitkan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, RED. Karena kasus sumber daya alam yang sangat penting dan kerugian negaranya besar, ujar Laude Minggu, 28 Desember 2025. Di samping itu, Laude menyebut KPK pada periode kepemimpinannya telah menemukan cukup bukti terkait dugaan suap kasus pemberian izin tambang di Konawe Utara. Bahkan saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negaranya. Makanya sangat aneh kalau KPK sekarang menghentikan penyidikan kasus ini, ujar Laude. Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa apabila BPK pada akhirnya tidak melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut, KPK tetap dapat melanjutkan penanganan dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Aswad Sulaiman. Kalau BPK enggan melakukan perhitungan kerugian keuangan atau perekonomian negaranya, maka KPK bisa melanjutkan kasus suapnya saja, ujar Laude. Sebagai informasi, KPK menghentikan tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007 hingga 2014. Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 26 Desember 2025. Budi mengatakan, tempus atau waktu terjadinya tindak pidana kasus dugaan korupsi izin pertambangan tersebut pada 2009. Dia mengatakan, setelah penyidik melakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti. Lebih lanjut, Budi mengatakan, KPK masih terbuka kepada masyarakat yang memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tersebut. Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK, ucap Budi. Berdasarkan catatan Kompas.com, KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. Mantan penjabat Bupati periode 2007 hingga 2009 itu diduga menerima suap 13 miliar rupiah. Perbuatannya juga diduga merugikan keuangan negara sekitar 2,7 triliun rupiah. Suap 13 miliar rupiah diduga diterima Aswad terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiala Ilyas menilai bahwa secara aturan, penerbitan SP3 oleh KPK telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi penjelasan lengkap soal dasar hukum SP3 diperlukan agar publik memahami alasan penghentian perkara yang sebelumnya telah menetapkan tersangka. Tentu di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan pertanyaan publik. Kalau memang kurang bukti, lalu apa dasar hukum KPK menetapkan saudara Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada tahun 2017 lalu? Ujar Hasbialah, Minggu, 28 Desember 2025. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa KPK perlu juga menjawab pertanyaan mendasar publik terkait penetapan tersangka dalam kasus tersebut pada 2017. Menurut dia, publik berhak mengetahui secara jelas alat bukti apa yang dinilai belum terpenuhi oleh KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.